Oke, sudah ya. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar menampilkan data dan menambah data. Jadi hari ini kita akan coba untuk mengubah dan menghapus. Oke, jadi dari data ini sebelumnya kita sudah sediakan untuk link untuk mengubahnya. Jadi ini ada link ubah sama link hapus ya. Kalau kita lihat code-nya, di file data mahasiswa.php. Sorry. Nah, ini dia kan di linknya, link ubah sama hapus. Jadi sebelumnya kita masih pakai pagar, artinya ini belum bisa diapa-apain gitu ya. Nah, untuk agar dia bisa mengubah data, jadi kan sebenarnya konsepnya kalau kita ngubah data, nanti datanya yang kita klik di sini, ini ya yang kita klik, maka akan muncul dulu di sebuah form, baru kita ubah gitu ya. Dan formnya itu harusnya sama dengan form yang ada di tambah data ini, cuman nanti datanya akan muncul di sini gitu ya. Jadi ketika diklik ubah, maka data yang kita ubah itu akan muncul dulu di sini di kolom-kolom ini. Baru nanti kita akan ubah datanya, baru diproses gitu ya. Nah, jadi di sini ketika kita klik, maka di sini kita akan memanggil file namanya edit mahasiswa.php, di mana ketika kita klik dia akan mengirimkan sebuah parameter dia akan mengirimkan sebuah parameter NIM, di mana NIM-nya itu akan diambil dari, ini ada tag PHP, dia akan mengambil dari sini, dari NIM-nya. Ya. Jadi kalau kita jalankan ini, nah kalau kita lihat di bawah sini, di bawahnya ini ya, sorry teman-teman. Nah ini, nah itu di bawah, lihat tadi di sini ya, nanti lihat di mana namanya, di paling bawah di sini. Kalau kita klik, dia akan menuju ke file edit mahasiswa.php, di mana NIM-nya itu sama dengan NIM dari perbarisnya. Kalau kita lihat yang ini, dia akan menuju ke 10, 10, 10, 11. Kalau kita mengklik ubah ini, dia akan menuju ke 10, 10, 10. Nah, ini sesuai dengan NIM-nya. Jadi, fungsi dari code ini, atau tag-nya HTML A, itu adalah link. Jadi, link itu dia akan menuju ke file edit mahasiswa.php, di mana kita di sini juga akan mengirimkan sebuah variabel namanya NIM, itu sama dengan NIM-nya yang ditampilkan di tabel. Jadi seperti itu. Dan di sini juga kita gunakan konsep dari get nantinya. Jadi yang materi kita sebelumnya post sama get, kita akan pakai di sini. Sebelumnya kita siapkan dulu file edit mahasiswa.php-nya ya. Nah, ini file edit mahasiswanya. Kita isi. Kalau kita jalankan di sini, kita coba jalankan ya. Nah, di sini dia akan menuju ke edit mahasiswa, di mana NIM-nya adalah 10, 10, 10, 13. Kalau kalian perhatikan kemarin materinya request yang post dan get, perbedaannya adalah kalau kita menggunakan post, maka data yang ditangkap itu tidak akan, data yang dikirimkan tidak muncul di browser. Kalau menggunakan get, maka data parameter ini kita bisa tangkap. Menggunakan get, kita bisa mengambil parameter yang ada di browser.
Jadi di sini penggunaannya adalah $NIM itu sama dengan, contoh penggunaan get ya, $get, nama parameternya adalah NIM. Nah, kalau di sini kita tampilkan NIM itu sama dengan, kita coba tampilkan ya. Nah, NIM-nya adalah sesuai dengan yang ada di browsernya. Oke, kita coba yang lain. Yang ini ya, NIM-nya adalah 10, 10, 10, 11. Kalau kita klik, maka dia akan mengirimkan parameter NIM-nya, lalu kita ambil atau kita tangkap menggunakan get. Jadi itu fungsi dari get. Kalau untuk yang post, kemarin kan kita sudah bahas di materi simpan data. Kapan kita menggunakan post, kapan kita menggunakan get. Jadi salah satunya penggunaan get itu adalah seperti ini. Ini ditangkap. Nah, terus di sini untuk form edit mahasiswa sebenarnya kan tampilan formnya itu sama dengan yang tambah mahasiswa yang ini. Jadi kita copy paste saja yang ini ya, biar nggak lama. Nah, ini kita copy paste saja di bawahnya. Hapus. Ini kita ganti form ubah mahasiswa itu ya. Ya kan formnya sama nih. Oh iya, ini belum ya. Ini juga diisi aja untuk mengisi nilai dari kabupaten. Nah, ini kabupatennya udah isi. Nah, sekarang gimana caranya agar nilainya yang kita edit ini, atau nilainya ini, itu bisa muncul di kolom ini. Jadi di sana kita perlu query lagi datanya. Jadi di paling atas, kita perlu query lagi. Jadi misalnya, teman-teman buat $. Anggap dari sini get, saya buatnya get mahasiswa ya. Get mahasiswa itu sama dengan, ini di copy aja. Nah, query-nya adalah select bintang from tabel mahasiswa where NIM-nya itu sama dengan $NIM. Ini ya. Lalu di sini $mahasiswa itu sama dengan, saya di sini pakainya yang objek. Jadi di sini saya pakainya yang objek aja. Nih. Di sini kita coba apa namanya? Saya akan coba lihat dulu ya. Print R. Apa sih? Saya akan coba lihat isinya dari variabel mahasiswa ini, saya coba lihat dulu. Nah, jadi di sini dia objek di mana di situ ada NIM, ada namanya si Budi, umurnya 10 dan sebagainya. Nah, di sini baru kita akan tampilkan data-data ini di form ini. Sorry. Nah, caranya ini kita hapus dulu. Oke, di inputannya di sini kita tambahkan value-nya adalah, ini kita tambahkan tag-nya PHP echo $mahasiswa. Karena kita pakainya objek, maka saya pakainya adalah tanda panah mahasiswa tanda panah NIM. Oke ya. Nah,
Ini NIM-nya udah muncul di sini. Sekarang kita tinggal munculkan di nama, umur, tempat lahir, sama jurusan. Value-nya kita pakai tag, sorry. Ini nama. Ini kita copy paste saja biar cepat. Ini dulu. Ini NIM, nama, umur. Nah, ini kan sudah muncul untuk yang kolomnya. Nah, sekarang gimana untuk yang asal ini? Karena di sini dia menggunakan combo box. Ini sedikit berbeda perlakuannya. Jadi di sini sebelumnya kan teman-teman pakai while gitu ya. Nah, oke. Saya kasih dulu ininya ya, apa namanya, logiknya. Ini saya pindahkan dulu deh. Pindah ke sini dulu. Oke. Kita kasih dulu logikanya. Di sini kan sebenarnya ada option value-nya. Database. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu itu Tabanan. Ini sebenarnya kan seperti ini kalau di HTML-nya. Nah, untuk menandakan kalau dia yang terpilih, select box-nya ini yang terpilih. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kan dia dari Tabanan. Oke, jangan ya Tabanan, yang Badung deh ya. Badung, Karangasem deh ya. Karangasem ya, yang udah ada. Nah, di sini untuk yang Karangasem sebenarnya kan sebenarnya di sini yang terpilih harusnya Karangasem. Berarti di sini kita tambahkan tagnya selected. Artinya si option inilah yang seharusnya terpilih. Kayak gitu. Jadi kalau kita jalankan di sini, akan seperti ini. Dia jadi Karangasem. Kalau misalkan nanti teman-teman untuk yang Badung, berarti seharusnya selected ini kan posisinya ada di sini. Selected. Itu dia prosesnya di belakang layar seperti itu. Nah, agar ini bisa terproses untuk yang datanya, jadi di sini kita buatkan sebuah kondisi. Kondisi ya. Kalau dilihat teman-teman logikanya, di sini ya, saya munculkan saja. Ini logikanya, secara logika, dolar mahasiswa. Asal ini ya.
Oke. Nah, ini saya munculin ini. Kenapa saya munculin ini? Biar teman-teman juga paham logikanya ya. Kalau teman-teman lihat, untuk unsur Badung itu kodenya adalah 2. Dan di sini kita sudah set 2. Jadi, sebenarnya teman-teman hanya tinggal menambahkan logikanya adalah jika asalnya mahasiswa itu sama dengan ini, sama dengan 1, maka dia akan tampilkan selected. Itu logikanya. Berarti di sini teman-teman tambahkan kode PHP. Kalau teman-teman ingat tentang ternary operator, tentang kondisi, ada yang namanya ternary operator, dulu sempat kita bahas. Kondisinya adalah jika dolar mahasiswa asal itu sama dengan 1, maka kalau nilainya benar, kalau nilai di dalam kurung ini benar, maka dia akan cetak selected. Tuh. Kalau dia salah, dia akan nyetak kosong. Ini echo ya. Nah, ini adalah fungsi kondisi untuk ternary operator. Jadi teman-teman kalau lupa mungkin bisa dilihat lagi materi sebelumnya. Jadi di sini kondisinya, ini adalah kondisinya. Ini adalah nilainya jika kondisi yang ada dalam kurung ini bernilai benar. Ini adalah kondisi yang salah. Nah, jadi ini tinggal di copy paste saja. Di sini diisi nilainya 2. Nilainya 3. Oke. Nah, sekarang logikanya adalah kalau dilihat di sini, ID kabupatennya yang disimpan di tabel mahasiswa kan 2. Jadi si mahasiswa Andi ini kan kode kabupatennya adalah 2 atau asalnya adalah 2. Maka di sini dia akan ngecek 2 apakah sama dengan 1? Salah ya. Di sini salah. Kalau dia salah dia akan cetak kosong. Dia ngecek lagi 2 apakah sama dengan 2? Oh, ini benar nilainya. Maka dia akan cetak selected. Dia ngecek lagi 2 apakah sama dengan 3? Salah, kosong. 2 apakah sama dengan 4? Salah, cetak kosong. 2 apakah sama dengan 5? Oh, salah nih, cetak kosong. Berarti secara otomatis di sini yang akan ada tagnya selected hanya yang ini. Maka inilah yang akan muncul nanti. Harusnya ya. Kita coba lihat ya. Nah, jadi di sini dia akan muncul Badung. Kalau kita pilih lagi yang Tabanan, dia akan muncul Tabanan di sini. Karena di sini kodenya 1. Kita lihat lagi yang Karangasem. Nah, dia akan muncul Karangasem. Itu logikanya. Nah, kemarin kita pakainya adalah yang ini. Yang while ini ya. Jadi biar ada tambah. Jadi jika ada tambahan nanti akan otomatis nambah. Maka di sini ini kita hapuskan. Ini kita ganti dengan seperti ini. Sebelumnya. Di mana value-nya itu adalah
ngambil dari ID kabupatennya. Berarti kita tinggal tambahkan kondisi satu aja di sini. Tambahkan PHP lagi. Lalu kita tambahkan ternary operatornya. Jika dolar mahasiswa asal itu sama dengan dolar row.id kabupaten, ini adalah selected, ini kosong. Jangan lupa echo. Ya. Jadi seperti ini code-nya. Jadi kenapa saya perlu jelaskan konsepnya? Karena kalau saya langsung, kalau teman-teman lihat code seperti ini mungkin agak ribet jadinya nanti. Ngelihatnya ribet gitu ya. Tapi sebenarnya konsepnya kayak tadi itu yang awal. Tuh. Ada ini kita jalankan. Ya, hasilnya sama. Jadi di sini coba ini. Nah, kalau dia dari Tabanan, dia akan muncul Tabanan. Kalau dia dari Badung, dia akan muncul Badung. Ini untuk menampilkan datanya dulu. Baru teman-teman di sini ubah gitu kan. Misalkan di sini Handika gitu ya, saya ubah. Nah, di sini ketika edit data, nah actionnya kemarin itu kan kita actionnya adalah simpan mahasiswa. Kalau sekarang saya buatkan di sini update mahasiswa, di mana metodenya adalah post. Ini saya buatkan lagi satu file namanya update mahasiswa.php. Nah, ini saya Oke, ini saya ambil satu aja. Sorry, saya copy yang ini aja ya. Nah, saya sama seperti ini. Jadi ketika form ini diklik atau disubmit, yang ini ya, ketika ini disubmit, maka dia akan menuju ke file update mahasiswa.php. Nah, di sini prosesnya sama dengan yang simpan mahasiswa. Jadi ini sebenarnya teman-teman tinggal di itu saja. Oke, nah query-nya diganti. Kalau untuk ngupdate, berarti query-nya adalah update, nama tabelnya adalah mahasiswa, set, misalnya di sini kita set NIM sama dengan dolar NIM, koma, sama dengan, kalau dia string, jangan lupa tanda petiknya, dolar nama, tempat lahir juga karena dia string atau teks, maka di sini kita tambahkan tanda petik. Where, jadi kalau update kan ada where-nya, where NIM itu sama dengan dolar NIM. Gitu. Ini, oke, ini sudah. Kalau dia berhasil, maka dia akan balik lagi ke data mahasiswa. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Oke, handinya kita rubah jadi di sini Handika, misalkan di sini umurnya saya rubah jadi 25 gitu ya.
Ini saya rubah jadi Bangli. Kita simpan. Nah, tadi mana dia? Nah, ini. Ini sudah berubah. Benar ya yang ini ya? Bangli tadi ya? Oh, ini dia. Sorry. Ini dia. Jadi dia sudah berubah. Kalau mau kita ubah lagi, apalagi misalnya, dia akan berubah. Nah, jadi itu untuk yang update data. Nah, ini biasanya kalau kita ngubah, NIM-nya ini sebenarnya untuk primary key, saya sarankan jangan dirubah. Jadi jangan dirubah, jangan diotak-atik. Karena primary key-nya ini biasanya kan dia nge-link kemana-mana tuh. Biasanya ada di tabel A, B, jadi foreign key, dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman merubah primary key, itu tidak disarankan. Maka di sini kita bisa kasih untuk yang di inputannya ini, kita kasih tag read only. Artinya teman-teman hanya bisa lihat aja. Ini tidak usah dirubah dah ini. Teman-teman hanya read only aja. Jadi ini udah nggak usah dirubah. Oke. Untuk yang update, ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk proses update-nya? Permisi Pak. Ya. Selamat malam. Ya. Tadi kan itu ada yang double kan Pak, datanya yang pas diupdate. Yang mana? Yang Andika itu Pak. Oke. Terus yang Bangli Tabanan tuh Pak. Oh enggak. Beda Salah ya. lihat saya Pak. Maaf Pak. NIM-nya beda ya. Halo. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? My name is Laudat Lunana and Pak, nanya lagi Pak. Kalau seumpamanya kembar bagaimana itu Pak? Kembar itu dalam artian? Sama semua datanya. Apakah jadi satu dia Pak atau pisah-pisah? Kalau dia kembar itu seharusnya nggak bisa karena di sini sudah primary key. Jadi harusnya primary key-nya itu nggak boleh sama. NIM-nya itu udah nggak boleh sama. Kalau yang sama adalah kolom yang lain sampai di sini, itu nggak masalah. Nggak apa-apa dia kembar. Karena ketika kalian ngupdate, itu kan sebenarnya ada where-nya di sini. Yang jadi patokan kan sebenarnya NIM-nya. Jadi nggak masalah harusnya dia kembar. Asalkan jangan NIM-nya ya. Kalau namanya, umur, dan sebagainya kan nggak masalah harusnya. Gimana? Siapa? Sudah paham Pak. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti primary key-nya atau NIM-nya ini sama gitu ya. Primary key itu nggak boleh sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke proses hapus data. Nah, di sini untuk yang hapus lebih simple daripada ngedit data karena ketika si user atau si nanti penggunanya ngeklik hapus, maka dia akan langsung memproses hapus data tanpa ada form gitu ya. Tanpa ada form lagi. Kalau ngubah kan, oh ini ada formnya. Kayak gitu ada form lagi. Lalu kita teman-teman akan memproses. Kalau hapus, di sini dia sama. Oke, di sini saya buat hapus mahasiswa
.php, di mana yang jadi parameternya juga nim sama. Jadi sebenarnya ini saya copy aja biar gampang. Nim-nya sama dengan, oke, ini ya. Lalu kita siapkan filenya, hapus mahasiswa. Nah, ini sama. Oke, jadi di sini saya buatkan SQL-nya itu sama dengan, kalau hapus, query-nya adalah delete from mahasiswa, nim-nya itu sama dengan gelar nim. Ya. Lalu di sini saya buat variabel proses. Nah, ini sama dah seperti ini ya. Oh, ini aja pakai. Ini ya. Jadi dia ketika si user klik ini hapus, maka dia akan langsung memanggil file hapus mahasiswa, di mana nanti di sini ada proses delete from mahasiswa where name-nya sama dengan nim. Kalau dia berhasil, maka dia akan langsung balik lagi ke tabelnya. Kita coba jalankan ya. Nah, ini kalau saya pengen hapus yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi seakan-akan nggak ada proses form, jadi langsung refresh saja, saya hapus. Nah, seperti itu. Kalau mau tambah lagi, di sini 10, 20 misalnya. Nah, ini udah masuk. Jadi proses untuk menghapus datanya lebih simple daripada untuk yang ngupdate. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk proses menghapus data? Oke, bisa dipahamin ya harusnya. Jadi nanti untuk yang CRUD sampai di sini. Jadi untuk ujiannya sebenarnya sampai di sini aja. Jadi prosesnya menampilkan data, lalu menambah data, mengubah data dan menghapus data. Jadi sampai di sana untuk ujiannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diskusi terkait project atau UAS-nya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk absensi seperti biasa nanti saya akan share di grup. Thank you untuk waktunya. Kalau ada yang ada kegiatan, silakan bisa live. Kalau nanti ada yang setelah ini mungkin ada yang ingin diskusi, silahkan stay di sini. Oke, itu aja. Selamat malam. Malam, Pak. Ya. Malam, Pak. Oke, malam.